Apakah seorang Rudy Ahong akan comeback ke dalam ring atau oktagon atau dunia pentas fight? Gue pengen hadir untuk One Pride karena gue ada kan karena One Pride. Dan gue akan hadir untuk para fans gue. Hai, Sandi Permana. Udah dibocorin. Bakal susah lo lawan gue. Ahong is back. Nanti lu lihat. Sabuk juara kembali ke tangan gue. Oke fans, kita ketemu lagi di We Talk. Dan hari ini bintang tamunya sangat spesial, Koko saya Cie. Yang udah lama banget kita gak ketemu. Ini legend yang sangat fenomenal di dunia industri MMA, Sabi Coco Rudy Ahong. Halo. Yang dulu kalau setiap kali entrance kalau lagi mau tanding, baby syak dudu. Sekarang lu sibuk apa sih kok? Sibuk ngebenerin muka orang, ngebenerin tangan orang, benerin leher orang. Muka juga? Iya. Kan lu buat setting maksudnya kan? facial. Oh ada facial ya? Enggak, gue facialin bini gue aja supaya tambah cantik. Gua lagi nanya serius. Oh iya. Iya. Enggak, bone setting. Bone setting kan? Ya, bone setting. Soalnya gue waktu ditarik sama dia leher gue kayak pindah dunia. Tapi masuk lagi kan? Gue kayak pindah dunia. Jadi lu sekarang kan bone setting kesibukannya dan Ya. bone setting lu tuh ada di kalau di Jakarta kan ada di lu nggak cuma di Jakarta kan? Adanya di apartemen Mitra Bahari. Itu kan di Jakarta Utara ya. Utara. Heeh. Kalau di Bandung ada di Sangkuriang Coffee. Sangkuriang Cafe. Ya, kalau nggak salah ya. Ngopi dulu, Jalan Sangkuriang. Jalan Sangkuriang. Maklum, kan otak gue pendek. Oh. Yang pendek otaknya doang apa yang lain juga? Yang lainnya tetap panjang. Lainnya tetap panjang. Jari kan? Jari. Ini. Oke, sebenarnya gini, banyak orang yang mengenal lu kan sebagai seorang fighter, Raja Knockout, ya kan? Julukan lu dulu Raja Knockout. Sekarang tiba-tiba orang mulai mengenal lu sebagai bone setting dan lu benar-benar mulai dikenal sebagai Suhu Ahong. Iya. Iya kan? Sekarang orang mulai mengenalnya Suhu Ahong. Nah, maksudnya lu bisa switch tiba-tiba sekarang jadi ya kayak gue lah, dari pesulap tiba-tiba orang kenalnya sekarang vape gitu. Nah, lu tuh bisa switch dari si petarung tiba-tiba jadi bone setting. Ada ceritanya nggak sih? Ceritanya apa ya? Ceritanya dulu waktu gue lagi cedera, gue datang ke sana awalnya. Cedera gue datang ke sana, di situ barulah gue kenal sama bini gue yang sekarang. Oke. Nah di situ gue kenal sama bini gue. Yang ada di situ. Yang ada di sana. Ya. Nah bini gue namanya Caroline bukan yang lain ya. Asik. Jadi bini gue Caroline itu gue kenalan sama dia, kemudian gue agak tertarik. Dan di situ gue disekolahin ke Cungkuo kan ceritanya gitu untuk ambil teknik centau untuk nyembuhin. Centau dan juga bone setting. Bone setting. Nah di situ lu sekolahnya sampai ke Cungkuo tuh. Sampai ke Cungkuo. Nah bone setting yang temuin tuh katanya adalah bone setting dari bini gue sendiri yang menemukannya berarti. Kata bone setting, kalau orang chiropraktor. Chiropraktik. Nah kalau bini gue yang bikin bone setting namanya. Jadi kalau nggak ada bone setting yang lain nggak ada, itu bohong. Berarti bone settingnya dari bini gue yang asli. Udah dipatenin belum? Mau gue patenin sebenarnya. Oh iya. Ambil orang tadi. Itu bisa dipatenin soalnya. Ya. Nanti bisa kontak om saya. Ya, nanti gua. Ya itu perlu tuh ingat. Jadi jangan kayak yang di sebelah sana diambil kita kan ya. Oh udah ada yang nyontek-nyontek. Nyontek banyak, udah nyontek salah lagi. Udah nyontek salah lagi caranya. Iya. Karena gini, misalnya ya tulang ya. Lu tekan ke atas sama tekan ke bawah hasilnya beda loh. Kalau dia kejepit ngelurusinnya harusnya ke sini, ternyata di kesiniin, ya kan? Gua otaknya yang lain loh sumpah. Emang otak lo emang dari dulu gitu sih. Kan otak gua pendek. Kan tulang kan gini kan. Kalau misalnya dia lagi butuhnya ke sini buat kerapinya, tapi ternyata Oh, nggak boleh. Tapi ternyata kebalik gini. Itu kan malah fatal. Iya, makanya. Jadi lo harus ngerti jalurnya. Iya. Kalau kayak jalur Surabaya lu datangnya dari Surabaya ke Jakarta nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi makanya pengetahuannya ditambah sama Cheng Tao, makanya jadi sempurna karena pengetahuannya ada di pengetahuan saraf. Apalagi dulu bekas patahin tangan orang terus. Patahin tangan orang mulu. Iya. Ngapain Jadi, lu ambar?
Ya banyak. Prislok, Ambar, Oh, apalagi omoplata. Iya itu aja bisa. Serius? Bisa. Bisa bikin gede. Oh. Aduh. Nggak jauh-jauh, selalu ya, selalu. Ini memang image yang dibangun apa lu emang aslinya begini sih? Kan otak gue pendek. Otak lu pendek. Iya, oke. Ya, oke, jadi asal muasalnya dari sana. Terus akhirnya lu pelajari pulang dari China dan akhirnya lu juga akhirnya mulai praktek ya. Praktek. Kan panggilan job gue kan udah ditinggalin orang gue. Panggilan job Fight-nya ditinggalin kan udah orang. ditinggal jadi fighternya. Habis manis sepah dibuang. Abis manis sepa dibuang. Sekarang jadi single fighter. Sekarang jadi single fighter. Enggak, yang ninggalin emang siapa maksudnya? Banyak yang ninggalin. Lawan lo. Mantan istri gue aja ninggalin gue. Kebalik. Terbalik ya. Kebalik Iya, lu kebalik, jangan salah kebalik, iya. ngomong. Jangan salah ngomong. Gak enak. Salah ngucap. Tuh kan sampai mana sih tadi? Pakai kebalik. Hah? Lurusin kurang. Oh ya lurusin 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 pulang. konten. Enggak. Lu merasa ditinggal habis manis sepa dibuangnya tuh dari sisi apa sih? Enggak, jadi intinya kan pada saat kita kalah, adakah teman yang mau berlatih sama kita? Adakah ada orang yang mau membimbing kita? Enggak kan? Oh gitu. Jadi pada Gue saat mau, gue masih berteman. itu dia tos kita. Gue masih berteman. I love you. Enggak, gue gak mau bilang I love you tuh, gak mau. Hati-hati nanti kalau pas lagi sparring sama gua. Gue pakai helm dulu deh. Berarti maksudnya teammate lu atau siapalah orang-orang di sekitar lu pada saat lu champion sama pada saat lu lagi Nah, pada saat gua kalah kan gua sampai disuruh ya udahlah nggak usah tanding lagi. Sedangkan orang itu harusnya dibimbing pada saat orang itu di level terendah. Berhenti itu pada saat dia itu sukses, bukan berhenti pada saat dia itu jatuh. Pada saat mental kita lagi di bawah tuh harusnya kita justru Harusnya disemangatin, disemangatin. diangkat. Orang kalah 1, orang kalah 2, orang kalah 3 wajar. Mau fight menang kalah wajar toh. Wajar. Tapi pada saat orang-orang ninggalin kita nggak didukung lagi, siapa yang dukung kita? Cuma istri gua sama keluarganya yang dukung gue. Nah, mereka yang dukung gua sehingga gua oke, gua juga mau. Dan lu juga tumbuh berkembang Gua dalam kehidupan terutama. badan gua juga melebar. Iya, enggak, tapi secara dalam kehidupan gue nih as a friend gitu ya. Gue ngelihat bagaimana hidup lu berkembang, berubah total dari Rudy Ahong version 1 sekarang udah version 2 gitu. Iya, dulu kere, sekarang matre. Jadi intinya nggak gimana ya? Pada saat kita itu kalah, banyak fans termasuk yang bilang mungkin istri gua yang ngelarang gua untuk fight. Sebenarnya bukan begitu. Kenyataannya istri gue selalu mendukung gue apapun yang gue lakukan. Nah, sedangkan kita kan punya kehidupan. Kita nggak bisa hidup hanya sebagai fighter, tetapi kita Gak punya bisa. kehidupan lain yang untuk mendatangkan pundi-pundi uang buat kita misalkan. Toh. Iya, karena fighter di Indonesia kendala utamanya adalah financial. Nah, gue nggak mau terjebak lu terkenal tetapi lu no have money. I feel you. Nah, Gue bahaya. 2008 gitu. Terkenal sebagai pesulap, ya kan 2009 gitu. gue dulu terkenal juara tapi gak punya duit. Sama. Sama kita. Sama. Masih lagi. Iya, dulu gue punya follower banyak. Wah, Nah, zaman itu dulu dia. Facebook segala macam. Orang pikirnya kita tuh terkenal Kaya. masih kaya. Padahal Padahal, boro-boro. Orang kaya belum tentu terkenal. Iya betul. Enggak, orang kaya malah biasanya nggak terkenal. Oh iya, dia mah menunduk aja ya. Menunduk aja. Mereka ngelihatnya malah lucu-lucuan kalau yang berasa kaya kan. Iya. Cuman memang gitu. Banyak orang ngira, wah terkenal nih, ngetop nih, banyak duit nih, padahal enggak, boro-boro. Iya. Dan satu lagi bukan dari istri gue, tetapi dari gue punya keinginan untuk bisa bantu orang. Nah, bantu orang apa? Lu tega ngeliat orang sakit nggak bisa jalan, Ya, nggak bisa duduk antara dua sujud. ya. Nah, itu aja sulit. Tapi gue jujur ya, ini gue potong dulu nih. Ini gue jujur nih, gue pernah datang ke Ko Ahong di tempat prakteknya. Dan waktu itu, gue kondisinya itu setiap hari gue harus pakai jaket bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Karena gue ketemu angin. Nih AC nih, angin nih ke gue nih. Pasti gue mual. Saraf gue kayak, kalau bahasa dia blocking. Banyak yang ke Keblok, blok, keblok. banyak yang ke blok. Jadi Saraf otaknya juga ngaco. dikit kalau itu nggak banyak untungnya.
Sarap kemaluannya kagak. Dan gue datang ke sana, waktu itu gue ditusuk banyak banget, gue ingat 17 titik. Hmm. Tapi setelah itu sampai hari Tapi setelah itu sampai hari ini gue nggak pernah pakai jaket lagi. Nggak pernah pakai jaket lagi gue. Jadi gue sekarang ketemu angin sekencang apapun gue biasa aja. Gue main go-kart kebut-kebutan. Gue main go-kart tuh ya, kebut-kebutan. Ada produk. Bini gue kena angin sampai mual, gue biasa aja. Sejak hari gue dicengta waktu itu. Jadi problem gue selesai waktu itu. Nah cuman ini masih kumat-kumat nih kok. Apa? Gue tahu lu cuma takut ditusuknya. Ini apa ya? Golf elbow apa tenis elbow ya sini? Tenis elbow. Iya. Tenis elbow di sini, golf ini. Ya. Saya nggak main tenis, saya main golf. Tapi kenapa yang kena tenis? Saya bingung ya. Gua main tinju, otak gua yang geser. Padahal yang mukul kan ini, otak gua yang geser. Lu kebanyakan kepukul. Oh. Oke. Ceng Tao, bon setting, dan akhirnya kehidupan lu juga berubah kan, dengan keluarga dan lain sebagainya. Sekarang lo, gue bisa bilang bahwa lu jauh lebih bahagia, jauh lebih mapan sekarang, bener nggak? Iya, dulu kagak jual papan. Lu bukannya jual baju di Tanah Abang dulu? Karena udah gak ada baju yang dijual, jual papan. Kan udah diungsiin gua, dikeluarin. Papan apa? Hah? Papan reklame kek? Maksudnya diungsiin dari yang lama. Dibuang. Nih Obe mana sih Obe? Enggak, papan tuh papan apa? Papan nama kek, papan apa kek? Nggak mapan. Oh. Jokes kok. Ya Allah, gue susah connect. Kita mesti tes Nah, IQ orang deh. Serius loh orangnya. Kita mesti tes IQ. Itu bedanya orang otak pendek sama orang otak. Soalnya kalau IQ terlalu tinggi sama kalau perbedaan terlalu jauh, susah sefrekuensi. Kayaknya kemaluan Contohnya kita perlu Devon. disamakan. Hah? Kemaluan kita perlu disamakan. Itu tuh, nggak bro. perlu. Nggak ada yang mau lihat juga. Biar frekuensinya sama cuy. Coba kalau tahu lihat dulu. Adu pedang kita. Nggak, makasih. Ini kayaknya masuknya ke acara malam hari ya. Iya, 18 plus. 18 plus sih. Nanti Enggak, gue udah pernah ngerasain di jab sama dia 30% tenaga. Terus kuping gue bunyi wing. Sparring kan 30% speed doang kan. Cuma selepet gitu. Gue kenanya gue sadar dia nggak pakai tenaga. Kok pas kena sini, dak sini, wing. Pantesan orang pada tidur ditonjok sama dia. Karena gue cuma pernah gitu sama 2 orang. Gue sparring sama lu sama Aji. Aji itu yang juara Ya. zaman dulu tuh, Bang Aji Aji. Susilo. Nah 2 itu doang yang gue pernah ngerasain nahan pukulannya sampai kuping gue bunyi. kalau itu badak. Itu sih emang tulangnya tulang besi. Udah badak, Kurus gorila. loh padahal. Wow, tenaganya, tenaga dalam. Gua Dalamannya yang nggak tahu. Gue pernah di sweep sama dia. Sini gue langsung retak. Sweep apa sih sweep? Gue sebelaga beon deh. Retak kagak dipoles dulu di. Enggak kan retak kan bisa aman sendiri selama nggak ada yang nyiku kan. Hati-hati. Kalau hubungan retak biasanya hancur. Ini bukan hubungan. Kalau udah nyaman tuh ya Ini jangan BJJ. ditinggalin. Ini BJJ bukan hubungan. Gua lagi nyaman-nyamannya. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam baik-baik saja meskipun fans bolanya lagi berantem. Ngomongin apa sih kita? Enggak, gue pernah di sweep lagi ngerol. Oh iya iya iya, sweep itu maksudnya diputar balik. Diputar balik dari Habis atas ke diputar bawah. balik gaya apa? Gue lupa pokoknya dia sweep. Dia sautin loh. Sumpah dia sautin. Beda frekuensi kok, beda frekuensi. Gue lagi berpikir gaya tuh posisi tau gak lo? Ya kan mount apa full guard gitu. Aduh dia lurus-lurus aja ternyata rupanya. Gue emang ya mau gimana ya. Bedanya otak Saya- pendek sama otak panjang. Saya orangnya terlalu serius memang. Hah? Kita kan sama-sama otak pendek. Sama-sama otak pendek enggak sih? Gue rasa Bini gua sama gua otaknya pendek. enggak. Bukan otak pendek. Frekuensinya sama. Enggak. Lu otaknya lebih kecil aja, bini lu otaknya lebih gede. Itu maksudnya dia lebih pintar, kalau gua lebih bego. Baik sama bego beda tipis. Baik sama bego beda tipis itu kata orang tuh. Ada tuh, bini gua yang ngomong. Iya, sama kayak cerdas sama idiot beda dikit. Pintar sama licik lebih baik sama Oh, orang bego. kalau itu seberangan, jauh. Lebih baik sama orang bego. Kalau orang bego diajarin masih mau, bisa jadi pintar. Tapi kalau orang pintar diajarin jadi licik, bahaya. Jadi makanya gue pilih jadi orang bego. Biar Bego diajarin belajar jadi pintar. Belaga bego dapat dia. Coba kalau gue pinter, sok, mana mau dia? Enggak lah, Enggak. harus pinter juga. Mana ada juara bego. Orang sok pinter gini, ada loh yang sok pinter. Ada yang sok pinter gitu kan.
Ya dia nggak mau, dia nolak sih. Dia ngomong sama gue. Dia mau sama gue gara-gara orang-orang pada singkirin gue, dia mungut gue. Nah itu ceritanya. Jadi bukan karena gue terkenal dia deketin gue, enggak. Karena orang-orang ngejauhin gue, dia nggak deketin gue. Itu bedanya kalau orang penuh dengan kasih sayang. Gue oke, itu tepuk tangan dulu lah. Gue tuh waktu mereka nikah kan gue datang ya ke acara pernikahannya, gue main sulap. Sama nyanyi. Ya, nyanyi nggak usah disebut lah udah. Terus waktu itu si Koahong ngomong gini di mana? Gue mau ngomong mimbar loh, di panggung. Di panggung dia ngomong, saya akhirnya baru mengerti artinya cinta. Oh inikah cinta. Waktu itu dia bilang pokoknya saya baru mengerti apa yang namanya kasih sayang. Waktu dia nikah tuh di panggung dia ngomong gitu tuh. Sekarang nggak nikah, udah nikah juga gue masih ngomong. Sekarang juga masih ngomong. Masih dong. Iya. Arti sayang, sayangku tuh dia tuh. Terus gila. Anda butuh endorsean couple udah ready nih ya. Saya terbuka untuk pesanan Anda. Kalau oke, gini, gue pengen nanya juga gini. Kita flashback. Dulu lu champion dan lu waktu itu kalah sama Theo. Terus lu juga pada saat comeback lu kalah sama Kok Alex ya, Bang Alex. Alex Monster. Yes. Lebih apa ya? Lebih gimana ya gue bilang? Lebih berat mana pada saat lu kalah lawan Theo atau lawan Alex? Lebih berat kalau berantem sama istri. Sakit hati. Hatinya susah untuk disembuhkan. Kalau belajar sama apa? Hah? Theo sama Alex. Oh, Theo sama Alex. Bukan sama Cikerel, bukan. Theo sama Alex. Theo sama Alex lebih sakit. Enggak, lebih berat. Tubles. Lebih berat mana? Kok berat? Nggak ada yang berat. Enggak, maksud gua lu feel-nya waktu kalah lebih pressure mana? Pressure. Karena menurut gue itu Yang gue mau tanya nih, pressure artinya apa ya? tekanan. Lu tahu ban? Nah, itu diisi angin, ada pressure sampai 40. Tahu? Nggak bisa kurang 30. Bisa. Mengsong paling terot lu patah. Giliran dibercandain. Dia marah lu. Otak dia sayang emang. Jadi enggak Karena gue pengen tahu dalam sisi gue ini ya apa antusias combat banget kan, lo tau kan gue orang yang sangat menyukai industri bela diri lah gitu, meskipun bukan fighter. Cuman gue melihatnya lu kan tinggi banget waktu itu. Lu tuh bener-bener apa ya, ikonnya dunia MMA Indonesia ya Rudy Ahong di kala itu. Nah 2 kekalahan itu menurut lu pressure-nya tuh lebih mengganggu yang mana sih? lebih mengganggu yang mana? Lebih mengganggu Theo sih. Lebih mengganggu Theo. Ya. Karena mungkin karena Lu yang mulai ya, lu bawa dia lagi ya. Nanti gua lemes nih. Mulut gua Enggak. lemes nih. Bentar lagi lemes nih. Enggak. Karena kan itu kan tercipta mungkin karena botak. Siapa yang botak? kan. Nah, itu botak tuh. Oh iya lu botak. Ketemu aja. Cuma dia kagak bisa dibewokan. Waktu bewokan ada kutunya. Mungkin karena waktu itu lu adalah di posisi champion gak terkalahkan ya. Ya kan, dan lu benar-benar at the top. Makanya mungkin itu lebih terasa. Enggak sih. Sebenarnya hanya urusannya Theo ini pinter. Pinter memainkan emosi namanya kan. Nah, pada saat dia pinter memainkan emosi, gue belajar di situ bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Jadi gue nggak mau yang namanya termakan emosi lagi. Dan jadi kalau orang emosi dikala gue, itu- kalau orang emosi gue sekarang, gue tetap emosi sih. Ya, memang begitu. Memang Ya, kalau ngobrol dalam- sama dia faedahnya gede banget emang. Dalam fight tidak boleh yang namanya tidak ada emosi. Kenapa? Karena kalau nggak ada emosi, ya lu sholat aja, atau lu ke gereja aja, atau lu ngapain? Nggak usah bunuh-bunuhan di situ. Tapi Nggak ada kan- emosi tuh. tapi kan- kita damai dong kita. Penjualan terjadi karena emosi. Nah itu dia, makanya gue bilang butuh emosi. Emosinya yang terkendali. Emosi yang terkendali. Iya. Jadi jangan jadi orang santun Jadi juga. jangan ngelos. Berarti Jangan karena ngelos. Jadi waktu diberi pipi kiri, kasihlah pipi kananmu. Ya kayak gitu juga kan. enggak dong. Tapi gue itu yang terjadi. Waktu gue kalah kedua. Gue kalah kedua lawan Gue Bang lagi Alex. mencoba puzzle-nya, gue nyambung ini gimana gitu. Apa kenanya? Ya coba gimana dijelasin. Waktu gue lawan Theo, gue terbawa emosi. Ah. Walaupun sekian banyak orang yang mengingatkan jangan kemakan emosi, jangan kemakan emosi. Iya, gue tahu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya. Semua orang di kala itu ya ngomongnya, semua praktisi bela diri ya. Pasti sih menarik nggak? Ahong akan menang kalau dia tidak termakan secara mental.
Tapi kalau mentalnya kemakan, dia akan kalah sama Theo. Nah, itu semua yang gue tanya jawabannya gitu waktu itu. Mental emang gue gila. Emosi. Ya maksudnya sih Emang lu kata gua bahasanya sakit mental. mereka. Terus kalau yang kedua tadi? Gue sama Alex Booster kagak ada emosi. Kebalikannya. Karena lu baik-baik aja. Karena waktu gamsilnya jatuh, kan gue pukul dia, blood, gamsilnya jatuh, gue suruh dia ngangkat, gue dipukul, plus. Kan kagak pakai emosi ya. Nah, gue belajar di situ. Ternyata yang gue petik adalah pada saat gue fight, gue harus bisa punya emosi dan harus yang namanya itu nggak boleh menghilangkan emosi. Nah, waktu gue fight kalah lawan Theo, gue menghilangkan emosi lu, bener-bener gue menghilangkan emosi. Lu lihat pukulan gue sama sekali kagak ada yang, ya karena gue nggak ada emosi. Waktu lawan? Alex Monster. Tadi lu bilangnya Theo. Setelah gue kalah lawan Theo. Oh. Setelah gue lawan Theo kan. Oh iya, pukulan lu lawan Alek emang beda sama pukulan-pukulan lu Karena gue sebelumnya. gak pakai emosi. Sama sekali gue hilangkan emosi gue. Bener-bener gue hilangkan emosi. Bahkan Alex sendiri gue anggap teman di situ. Kagak ada gue namanya nganggap dia tuh musuh atau apa. Gue gak ada jiwa membunuh gue. Kalau lu lihat pertandingan gue nggak ada. Iya, waktu lu lawan Alek gak ada jiwa membunuh, lu santai gitu. Beda sama pertandingan lain lah. Karena lu tuh biasanya tuh selalu nyengir, abis itu pada saat tank mulai muka lu berubah jadi kayak monster. Tiba-tiba kayak wah garang gitu. itu Sensei ya namanya ya. Tidak bisa disamakan. Saya bukan monster cuy. Maaf saya nggak nonton Sensei ya. Usia kita kan sama cuy. Beda lu Oh, lebih beda ya? tua. Enggak Sensei ya masih zaman gua, cuman gua nggak nonton. Tapi kalau adek gue masih. Iya, lu 8 berapa ya? Gua 8 berapa ya? 8 berapa ya? 86. Oh, 82. Kayaknya, masalah gua kan anak pungut, jadi gua enggak tahu. Beda 7 tahun kok. 7 tahun komik udah beda. Oh iya, Donald Bebek sama Bobo. Iya, udah beda pokoknya. Beda 7 Kalau gua tahun. nontonnya itu loh, yang bacanya yang itu, nah ini dia. Udah itu ada lagi tuh yang itu tuh. EHM, FHM gitu ya. FHM. Oh mama, oh papa. Lu juga baca kan? Iya. Sama kita. Ya oke. Pada saat setelah selesai sama Theo sama Alek di situ barulah lu mulai. Enggak, waktu sama Alek lu udah mulai belajar kan? Bone setting kan? Sudah. Udah kan? Sudah. Tapi gue lihat kayaknya memang lu kayak unprepared waktu lawan Alek sih. Kan karena kan gua kan keluar negeri. Terus turunin berat badan. Turunin berat badan lagi. Kan kisah gua makan babi. Di sini kan gua makannya bukan ikan teri. Beda cuy. Oh, Di sana makan babi. enggak lu kemana emang makan babi? Ke Cina. Ke Cina. Emang Ya. kata di Cina makan apa? Ya. Semut. Makan babi. Ya udah. Di Cina babi lebih murah daripada sapi. Bener. Di Cina Gua babi bawa lebih pulang murah tuh daripada babi tuh. sapi. Babi banyak banget. Gua kawinin babinya. Lu ternak. Kagak kawinin. Iya, abis lu kawinin lu ternak. Kagak. Enggak, Gua lu. hamilin. Gue makan gitu. Ah, ini lawakan yang gue udah beda frekuensi. Gak bisa gue. Oke. Sulap sama fighter beda. Beda. Otaknya dia mau nyulapin gue nih, kalau bisa gue hilang aja nih kata dia. Soalnya gue biasa otak gue paling kejedot alat. Kalau dia kan kejedot tangan, beda. Oke. Ini sekarang adalah rumor yang gue nggak tahu ya. Dalam artian bukan rumor sih. Gue tanya dulu kali lebih enak ya. Apakah seorang Rudy Ahong akan comeback ke dalam ring atau oktagon atau dunia pentas fight? Yang jelas bukan pentas nari, bukan pentas menyanyi, Bukan pentas sekolah, bukan, pentas seni, bukan. tetapi pentas ajang One Pride gue pasti turun. Karena gue ada kan karena One Pride. Dan gue akan hadir untuk para fans gue. Wih, sedap. Dan selama ini kan gue tidak hadir karena sedang bersemedi Semedi. di kamar sama bini. Oh. Kalau lagu dangdut gimana? Bercocok tanam ya. Bercocok tanam. Oh, bercocok Makanya tanam. gue Setahun satu. Gue 9 tahun baru 1. mau gue jadi nggak caranya. Ketemu dah. Jadi gitu. Gue pengen hadir untuk One Pride karena kapanpun One Pride membutuhkan gue pasti ada. Itu satu. Yang kedua, gue pengen membalikan nama istri gue. Nama istri gue bukan nama gue.
Nama gua nggak penting, tapi nama istri gua penting. Kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa Hah. Ahong kalah karena istrinya kebanyakan main, ngedut mulu katanya. Jadi tenaganya nggak ada. Tuh. Otaknya tangan mulu gitu katanya. Makanya jangan bacain komen netizen. Kagak penting. Makanya gua sekarang Lu nulis buku. kalau bisa lu cari asisten yang lu baca yang positifnya aja. Itu asistennya. Udah nggak baca gua. Iya. Jadi intinya pada saat orang-orang berpikiran bahwa Ahong kalah karena istrinya, itu salah. Dan saya tegaskan, saya kalah bukan karena istri saya kalah bukan karena apa-apa, tapi karena diri sendiri. Dan sekarang saya ingin maju dan ingin menang karena saya ingin buat istri saya, agar orang lain mengetahui bahwa saya bisa menang kok di belakang istri saya bernama Caroline. Oke. Dan demi nama cinta akan saya perjuangkan. Hai, siapa namanya lawan gua ya? Sandi Permana. Udah dibocorin. Ingatlah. Udah dibocorin. Ingatlah. Bakal susah lo lawan gue. Bakal Enggak, gue susah. kasih napas karena napas gue udah habis duluan. Oke, jadi ada kemungkinan bahwa lu tuh bakal lawan Sandi Permana di One Pride di bulan Maret ya? Ya, Karena Maret tuh kan ulang tahunnya Antv dan Ya. memang One Pride tuh ada special edition setahu gue memang. ya. Dan- Ulang tahun gue juga bukan ya? Bukan. Bukan ulang tahun gue. Dulu yang bikinin KTP siapa ya? Kan gue anak pungut. Gue anak yatim. Osam. Kenapa? Bener ada? Beneran? Turut berduka cita ya. Mic gua sampai marah. Lu bakal lawan Sandi Permana ya? Ya, Sandi Permana Insya Allah. ya kemungkinan kan. ya. Kalau dia nggak takut, Sedap. Siap. Ahong is back. Nggak ada Saywar nggak seru. gimana ya? Hah? Back itu kan belakang ya? Back. Lu latihan back kan? Latihan back. Latihan back. Nge-gym, katanya netizen nggak boleh nge-gym, nanti badan lu gede, otot lu gede, nanti kontrolnya salah, tit, pendek katanya. Nggak apa-apa, editor gue biar ada kerjaan. Pusing kan lu. Oke, kalau misalnya lu memang comeback nanti berarti di welter Welter, 77. interim. Interim title fight. Interim apa sih? Itu yang bukan itu yang makan Gua dingin kasihan itu, sama yang es nonton di krim. video. Es krim itu loh, Apa? Es krim. es krim. Jauh banget sama Nggak tahu interim. dia, nggak tahu. Gua kagak tahu beneran sumpah. Beneran. Iya. Gua kagak tahu interim itu apaan. Interim itu klub sepak bola Italia. Inter Milan. Itu tahu. Gua tahu Kalau orang sama bola. es krim jauh banget. Gini-gini gua kapten dulu jadi kapten. Kapten apa? Kapten. Subasa. Kapten. Dulu seorang kapiten. 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 Pedang. Main pedang panjang. Hah? Enggak, dia butuh ada yang mancing. Iya. Tektokannya kan harus bisa. Kalau zaman dulu siapa? Unang ya, Unang. Unang. Mesti ada yang lemparin benang dulu, siapa dulu? Didi ya, Didi ya. Heeh. Zaman umur lu tuh jangan belaga enggak tahu lu. Bagito show. Iya, begitu show. Orang Oke. main film sama dia. Wih, sudah pemain film. Sorry. Ya, pemain film, brand ambassador banyak brand. Ya enggak? Tapi kagak dibayar. Kasian banget. Baik sama bego beda tipis. Ya, nanti makanya gue kenalin ke teman-teman yang supaya jadi brand Alhamdulillah. ambassador dan dibayar. Amin. Secara rate profesional. Amin. Ya kan? Karena kan ini kan package-nya kelihatan tuh. Sportnya dapat, lu butuh kapelan dapat, ya kan? Lu butuh market yang cindo dapat, ya kan? Enggak yang terakhir enggak sih? Enggak untuk brand apa-apa sih yang terakhir. Kali ini. Apa gitu ya? Enggak bisa nih, enggak bisa nih. Enggak bisa apa? Oke. Nggak bisa naik. Enggak. Bukan. Jadi gue juga sebenarnya ditawarin Tahun apa? untuk fight Oh, gua di bulan jual Maret juga. dia. Di bulan Maret juga. Oh iya. Tapi ya gue belum tahu deh tuh lawannya siapa. Pokoknya gue cuma tahu katanya lawannya TikTok. Yang jelas bukan gue. Iya, udah pasti bukan lo. Karena kan lo fighter, gue bukan. Lu kan artis. Gua- Gua artis juga. Ya, gua- Sama-sama artis lu gua. Beda Gua kategorinya kecewa nih. dong. Gua nggak terima nih. Gua main film lu, bioskop lu. Sri Asih gua main lu. Artis lu. Iya. Artis. Masa kita Tapi lu celebrity fight
celebrity fight. Iya, lu celebrity fight. Nanti gua ngalah. Hah? Nanti gua ngalah. Lu lawan gua. Iya. Hah? Nanti gua ngalah. Lu ngalah. Pura-pura kontrol gua kena. Tit. Halo. Ngapain ngalah? Kecuali ada yang bayarin suruh ngalah. Kita bagi 2. Dulu sih ada yang katanya begitu. Tapi nggak diambil. Abis itu nyesel. Sumpah gua nyesel. Nyesel gua. Kampret. Ditawarin gede banget, nggak diambil. Sekarang nyesel. Iya. Nanti lu lihat. Sabuk juara kembali ke tangan gue. Tapi gua entuin napas dulu ya, bentar ya. Ya tapi PR sih. Maksudnya karena lu kan nggak punya ring rush, lu udah lama nggak masuk ke. Kan gua ring punya ini. telu sekarang. Hah? Gua punya lu sekarang. Ya gua ngapain gua Gua malam sama dia. Siang sama lu. gua kerja. Gua kerja. Pagi sama PT gue. Ngentut lu. Aman. Lagi pegang pasiennya sampai begini, stres. Tes. Ngadepnya begini dong. Nah. Kayak gini. Aduh, ampun gua. Lu nanti brand ambassadornya apaan tahu ini? Es krim. Es krim, ya bener es krim. Tau gak ini fungsinya buat apa? Set. Google dulu ya. X-Men, bro. Oke. Enggak dong. VR-nya Facebook yang baru dong. Apa tuh? VR-nya Facebook, virtual reality. Kan lagi zamannya metaverse. Gua main Sony aja kagak bisa. Sony apa? PlayStation. PS5. PS5. Heeh. Kalau gitu balik ke PS2 dulu. Sumpah gua kagak bisa. Gua mainnya Mario Bros doang. Tapi kalau misalnya nanti apa namanya? Ya, itu kan bulan Maret ya. Itu edisi spesialnya One Pride. Oke, lu akan tanding interim fight. Let's say gua main juga. Yang jadi corner lu siapa? Gua rencananya kan minta lu jadi corner gue. Iya, kalau gua main. Nanti habis lu mau main, gue yang jadi corner lu. Oh gitu ya. Iya, kita gantian. Oh, iya. Bagi dua. Kalau masih ada napas. Adalah, itu mah gampang. Gampil. Cornernya kecapean. Pokoknya lu tanding aja sendiri, udah pasti benar gitu. Gua harus ngapain? Pelok yang ada. Lu kata gua kalau jadi cornerman, gua diem doang. Melotot doang. Ya orang gua kagak tahu, suara gua habis gak kedengeran. Ya udahlah. Rudy Ahong bakal lawan Sandi Permana kalau jadi. Gue juga bakal lawan salah satu influencer tiktokers terkenal gitu kalau jadi. Ya tapi jadi nggak jadi gue rasa itu akan tetap jadi episode spesial sih kalau buat One Pride. Soalnya itu pas ulang tahun Pasti Antv pada juga. nunggu gue kalah semua. Nunggu gua habis napas. Pastinya. Jadi lu bakal persiapan nggak? Wah, insya Allah akan. Kan biasanya lu Baru persiapan. niatin nih, diniatin dulu. Ya kan lu biasanya malas-malasan kalau persiapan. Kagak, sekarang interim cuy. Apalagi Interim. lawannya Sandi Permana cuy. Maksud lu lawannya Sandi Permana tuh Sandi Permana di mata lu berat apa enggak? Ganteng Allah. banget. Hei! Siapa yang ngasih undang? Yang ngasih ide undang Ahong? Gua lagi. Ya besok Siapapun lah. lawan gue, intinya gue gak pernah ngeremehin kok, sumpah. Cuman emosi kalau gue hilangin, bener gue hilangin. Emosi gue adain, bener gue adain. Tapi sekarang gue belajar dari kesalahan. Emosi tetap harus ada, tetapi emosi yang terkontrol. Oke, ini masukan. Kalau gue jadi main kan gue masukan. Berarti gue harus kontrol. Es krim. Kontrol, bukan kontrol. Gue harus kontrol es krim. Banyak kerjaan orang loh. Dan Ada kerjaan lu. ya, dan berarti ini ya kalau main lagi sponsornya bakal banyak nih kayaknya nih. Iya. Kan kenalin nanti. Komisi. Sponsornya biasanya kalau mau tanding bakal banyak nih. Ada ibu manajer. Iya. Apaan bagi-bagi? Bagi enggak, gua nggak pernah gitu-gitu. Gua ngenalin. Rezeki udah diatur. Amin. Iya. Baru mau cuy nggak jadi. Nggak boleh dicuy. Gua soalnya nggak mau pusing. Gua ngenalin udah. Ganti host. Gua nggak bisa nyambung. Susah banget buat gua nyernanya. Nggak bisa gua nih. Nggak apa-apa nggak usah cerna. Kita udahin aja bagaimana ya? Dimuntahin aja nggak usah cerna. Iya. Ya udahlah, kurang lebih kayak gitulah. Terus kalau misalnya mau bond setting nanti juga kalian bisa lihat ya, itu ada nanti kita taruh ya di bawah ya, di description ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bond setting sama Cocok Ahong bisa juga.
Tapi cuman satu yang nggak bisa disembuhkan dari patah hati. Kalau patah hati, Anda jangan datang ke saya, karena saya tidak bisa menyembuhkan hati Anda. Hanya diri Anda sendiri yang bisa. Dan Tuhan. Maka serahkanlah kepada Tuhan. Lanjutin aja udah. Pak, mana Pak? Pak buru nih Pak. Lanjutin aja. Ganti hostnya. Kan gua nggak bisa. Lanjutin. Udah, yang penting jangan lupa subscribe dah.